Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi dan meluruskan tentang kejadian kemarin telah viral di beberapa video, bahwa sebelum sholat lafaz yang terdapat azan atau sebagian lafaz yang terdapat di azan itu dikumandangkan dengan cara penggantian. Jadi ada sebagian lafaz azan yang diganti, yaitu pada lafaz hayya 'ala ini yang mestinya hayya 'alas shalah, ternyata diganti hayya 'alal jihad. Mestinya hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Diganti hayya 'alal jihad, marilah kita jihad. Ini mungkin saking semangatnya jihad. Cuma saya menanggapi dan meluruskan, karena hal ini kalau dibiarkan khawatir ada beberapa masyarakat yang salah paham bahwa semacam itu termasuk dibenarkan dan termasuk masyru'iyah atau disyariatkan atau datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi semata-mata lidaf'it tuhmah, saya menangkal atau menolak nanti khawatir terjadi ada kesalahpahaman. Saya tidak ada tujuan apa-apa, cuma sekadar meluruskan dan menanggapi secara pandangan fikih. Yang pertama, mengenai azan. Azan itu pengertiannya secara pandangan fikih, secara istilah, yaitu zikrun makhsusun, zikir yang telah ditentukan. Jadi kalimatnya itu sudah ditentukan. Ada takbirnya sebanyak 4 kali. Yang pertama Allahu Akbar, itu arba'ah marrah. Kalimat syahadatainnya 2 kali, hayya 'alatain 2 kali, semuanya 2 kali, kecuali kalimat tauhid yang paling terakhir la ilaha illallah, itu satu kali. Takbir yang pertama 4 kali Allahu Akbar. Jadi itu zikrun makhsusun, sudah ditentukan. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan atau perubahan. Kecuali nanti pada waktu sholat subuh ada taswib, itu pun ada tambahan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ditambah as-sholatu khairum minan naum. Nah sekarang azan itu pada dasarnya atau pada awalnya dengan tujuan lil i'lam, untuk memberitahu pada masyarakat, untuk memberitahu kepada manusia bahwasanya bidukhuli waqti sholatin mafrudatin, bahwasanya sholat fardhu, waktu sholat fardhu itu sudah masuk. Jadi saya ulangi lagi, lafaz atau kalimat-kalimat azan itu sudah ditentukan. Yang kedua, tujuan pada dasar azan tujuannya untuk memberi sholat, memberitahu masyarakat untuk melaksanakan atau waktu sholat sudah tiba, bukan untuk jihad, enggak. Toh sekalipun nanti ada beberapa kejadian atau beberapa masalah bahwasanya azan itu dianjurkan, antara lain ketika bayi yang baru lahir di telinga bagian kanan, atau mungkin mayat yang sudah ada di liang lahat, atau sekalipun ulama khilafiyah, atau mungkin ada kejadian sebuah hujan yang sangat deras mungkin, atau mungkin ada seseorang yang sedang kesurupan jin atau yang lainnya. Itu nanti ada beberapa masalah yang termasuk qad yusanul azan juga dianjurkan. Jadi itu saya menyinggung tentang masalah pengertian azan. Yang kedua, masalah penggantian ini dalam mazhab Syafi'i, ulama sepakat bahwasanya dalam masalah ini hukumnya makruh pada awalnya. Dijelaskan
yukrahu an yuqala fil adzan hayya ala khairil amal. Jadi itu hukumnya makruh. Dulu disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya pernah Sayyidina Bilal ini azan dengan memakai lafaz hayya ala khairil amal. Mari kita melaksanakan amal baik. Hayya ala khairil amal. Di sini yang lengkap, yang lebih sempurna atau lebih lengkap dalam kitab Hasyiah Syarwaninya dijelaskan bahwa pada dasarnya taswib itu hukumnya sunnah di sholat subuh. Itu pun ba'dal hayy alataini, hayy ala sholah, hayy al falah, baru as-sholatu khairu minan naum. Sebagaimana yang saya singgung tadi. Selanjutnya wa yukrahu fi ghairi subhi. Tapi kalau di selain sholat subuh itu hukumnya makruh. Nah sekarang masalah kahayya ala khairil amal mutlakon. Ketika muadzin mengumandangkan dengan hayya ala khairil amal, marilah kita berbuat amal baik. Ini baik dalam sholat subuh maupun selain subuh ini hukumnya makruh. Kalau memang ba'dal halataini, contohnya hayya ala sholah 2 kali, hayya ala falah 2 kali, setelah itu hayya ala khairil amal, itu hukumnya makruh. Kalau memang hayya ala sholah, hayya ala falah dibaca atau diucapkan, setelah itu ada tambahnya hayya ala khairil amal, marilah kita berbuat amal baik umpamanya. Lah sekarang kalau ada permasalahan fa in ja'alahu badalah hayy alataini lam yasih adzanuhu. Lah sekarang kalau kalau hayy alataini tidak dibaca tapi ini diganti dengan hayya ala khairil amal, tidak mengumandangkan hayya ala sholah dan hayya ala falah, tapi langsung hayya ala khairil amal, maka adanya tidak sah. Saya ulangi lagi, kalau memang tambahan ini atas dasar menjadi ganti dari 2 hayya ala, yaitu hayya ala sholah dengan hayya ala falah, maka ini hukumnya tidak sah. Tadi makruh kalau memang ini ditambah. Kalau menjadi ganti ini adanya tidak sah. Selain tidak sah, di sini ada sebuah komentar. Wal qiyasu hina idin hurmatuhu li'annahu bihi syarah muta'atiyan liibadatin fasidatin. Aisyibro Malisi. Berhubung tidak sah, otomatis ini ala sabilil qiyas, bahwa ini hukumnya haram. Saya ulangi lagi, kalau menggantikan hayya alataini, hayya ala sholah, hayya ala falah diganti dengan hayya ala khairil amal, marilah kita berbuat amal baik, atau hayya alal jihad, marilah kita berjihad, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena orang itu muta'atiyan, seorang muta'atiyan biibadatin fasidatin. Orang itu mengerjakan atau berbuat sebuah ibadah yang fasidah. Kenapa kok fasidah? Dikarenakan ghairuh masyru'iyah, karena itu bukan ajaran syariat. Saya ulangi lagi, kalau cuma sekedar itu tambahan, itu hukumnya makruh. Hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala amal, hayya ala khair amal, atau hayya ala jihad umpamanya. Tapi kalau ini atas dasar menjadi ganti, ini hukumnya haram. Dikarenakan orang tersebut muadzin itu li'annahu syarah muta'atiyan biibadatin fasidatin, karena orang ini berbuat sebuah ibadah yang fasid, yang rusak. Kenapa kok ibadah fasid? Dikarenakan hal ini ghairu masyru'iyah, karena ini bukan ajaran syariat. Apalagi sekarang, dulu pernah ada sebuah kejadian, ini kan berangkatnya daripada asbabul wurudnya, yaitu Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal pernah, ini ada sebuah riwayat yang dianggap dhaif,
anna Bilalan kana yu'adzinu lis-subhi fayaqul hayya ala khairil amal. Jadi pernah sebuah kejadian Sayyidina Bilal ketika beliau adzan hayya ala khairil amal, ternyata Nabi menegurnya fa'amarahu, dan beliau merintahnya an yaj'ala makanaha as-salatu khairu minan naum wa yatruka hayya ala khairil amal. Nabi merintah Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan lafaz hayya ala as-salatu khairum minan naum, dan meninggalkan hayya ala khairil amal. Oleh karena itu wabihi yu'lamu annahu la musabbit fi liman yaj'alhu badalal hayy alatain bal huwa syarihun fi raddi alaihim. Kalau memang hal ini bagi seseorang yang dengan tujuan menggantikannya, ini termasuk perbuatan yang marduda atau ditolak. Dan juga ini kan kayak aneh-aneh ya kan. Terus kita mengikuti yang sudah maklum, yang sudah masyhur, kita harus mengamalkan yang sesuai dalam konteks fikih. Jangan mengada-adakan. Bahkan di sini ada sebuah komentar, kenapa itu kok tidak dibenarkan, di annahu lam yasbut an Rasulillah, karena itu tidak datang atau tidak ditetapkan oleh baginda Nabi. Penjelasan lain mengatakan li'annahu bid'atun, itu termasuk bid'ah karena ihdas, mengada-adakan. Jadi mungkin ini penjelasan yang saya sampaikan pada waktu ini, dan saya ulangi lagi bahwa sebuah kejadian seperti itu kejadian yang tidak dibenarkan dalam fikih, sehingga tidak boleh diikuti dan tidak boleh diulangi lagi. Saya ulangi lagi bahwa saya menyampaikan ini atas dasar meluruskan, karena kalau tidak ditanggapi khawatir nanti ada pemahaman dari masyarakat, oh ini ternyata tidak apa-apa, ternyata ini juga masyru'i atau disyariatkan. Jadi semata-mata untuk lidaf'i tuhmah, menolak khawatir terjadi ada kesalahpahaman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas atau mungkin masih muskil, silahkan disampaikan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.